Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas distribusi peluang binomial, materi peluang dan frekuensi harapan. Nah, di sini ini sebenarnya hanya mengulas saja atau mengulang ya. Nah, yang kemarin yang pertama yang variabel acak itu dia semuanya kejadian sederhana, peluang kejadian sederhana. Yang kejadian sederhana kayak kemarin itu loh, mencari angka dari pelemparan koin. Ini masuknya sederhana. Angkanya kan ada satu, koin ruang sampelnya dua. Udah seperti itu. Ini masuknya sederhana. Terus ada misal muncul sedikitnya satu gambar dari dua koin. Ini juga masuknya sederhana walaupun di sini agak banyak, tapi masuknya tetap sederhana. Kan ruang sampel dari dua koin itu ruang sampelnya itu 4 ya. Nah, satu gambar berarti kan ada 3, berarti peluangnya itu sama dengan 3/4. Ini masih masuk sederhana. Nah, di sini saya akan mengulas yang kejadian majemuk karena ini agak sedikit banyak atau juga agak membingungkan karena mirip-mirip. Nah, yang pertama adalah kejadian majemuk itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gabungan dua kejadian. Yang kedua kejadian yang saling lepas. Yang ketiga kejadian saling bebas. Dan yang terakhir kejadian bersyarat. Nah, di sini yang saling bebas dan lepas ini mirip-mirip tapi dia berbeda. Nah, ini nanti ada penjelasannya. Nah, yang pertama adalah peluang gabungan dua kejadian. Nah, peluang dua kejadian ini berarti ada kejadiannya ini ada yang sama. Sebagai contoh, kalau saya buat diagram Venn-nya itu adalah ada yang bilangan yang sama. S-nya jelas ruang sampel ya. Misal sini ada A, ini yang B. Nah, ini ada yang sama ini yang di tengah. Nah, yang sama ini tidak dihitung kalau dalam peluang. Kalau peluang gabungan peluang, jadi tidak dihitung. Nah, di sini ini ada rumusnya, yaitu PAUB sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, biar lebih jelas ini ada contohnya ya. Peluang munculnya mata dadu genap atau muncul mata dadu kelipatan 3 dari pelemparan sebuah dadu. Nah, yang pertama kita nyari ruang sampelnya dulu. Tapi ruang sampel dadu itu gampang. Ya, tinggal 1 sampai 6 ya ruang sampel dadu. Lalu yang kedua mata dadu genap. Mata dadu genap itu adalah 2, 4, 6. Lalu yang kedua mata dadu kelipatan 3. Lipatan 3. Lipatan 3 itu apa? 3 sama 6. 2 aja ya. Nah, di sini dilihat antara genap dan kelipatan 3. Ini ada yang sama atau tidak? 2 enggak, 4, nah ini 6. Nah, ini adalah yang dimaksud irisannya. Atau kalau di diagram Venn ini adalah yang tengah-tengahnya ini. Nah, berarti peluang gabungannya adalah kita menggunakan yang model seperti ini. Kalau ada yang sama. Nah, berarti peluang A gabungan B itu sama dengan adalah peluang dari A. A-nya itu adalah 3 dari ruang sampelnya. Ini 3 ya. Ini 2. 3 dari ruang sampelnya itu 6. Ditambah yang B 2 dari 6. Ini dikurangi 1 dari 6. Kenapa 1? Karena yang sama itu ada 1. Ini. Nah, ini tinggal dicari. 2 tambah 3 tambah 2, 5, 5 kurangi 1, 4. Jadi 4/6. Atau sama dengan 2/3.
Ini untuk ini peluang munculnya mata dadu genap atau muncul mata dadu kelipatan 3. Ini ya yang pertama, jadi ada yang sama dari peluangnya itu yang ditanyakan ini. Lalu yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, peluang kejadian saling lepas ini adalah dia satu ruang sampel, tetapi antara peluang satu dan peluang lainnya itu tidak berhubungan. Ini contohnya biar jelas. Sebuah kartu diambil secara acak dalam kartu bridge. Tentukan peluang terambilnya kartu as atau kartu king. Kan kartu as sendiri, kartu king sendiri. Nggak mungkin nggak ada as king atau king as. Kan nggak ada. As sendiri, king sendiri. Berarti kalau dalam diagram Venn itu adalah di sini misal yang A, di sini misal yang B. Nah, ini nggak ada hubungannya. Walaupun satu ruang sampel, satunya menghitung apa, satunya menghitung apa. Makanya dia namanya saling lepas. Kalau tadi kan ada terikatnya. Terikatnya ini adalah 6-nya tadi. Nah, kalau ini kan nggak ada. As sendiri, king sendiri. Nah, cara mencarinya ya ini tadi. Gabungannya adalah tinggal peluang A ditambah peluang B. Nah, jadi yang pertama kita cari, pertama tetap ruang sampelnya dulu. Nah, kartu bridge itu adalah dari as 2, 3, 4, 5 sampai 10 kaki J. Berarti ada 13. Itu untuk satu jenis, atau misal yang hati merah kan cuma satu. Nah, sedangkan untuk kartu bridge itu ada 4, berarti dikali 4. Berarti ada 52 untuk ruang sampelnya. Lalu yang pertama kartu asnya itu ada berapa? Ya ada 4. Kan as setiap set kan cuma ada 1. Setiap ininya. King juga cuma ada 4 karena setiap itu cuma ada 1. Nah, untuk mencari peluang gabungannya ya tinggal 4/52 ini yang as ditambah 4/52 ini yang king. Tinggal dijumlah. Berarti ini 8/52. Jadi bagi apa enggak? 8 enggak bisa. Ini 4 bisa. Ini 2, 4 berarti 1, 3. Nah, jadi yang kita tekankan di sini adalah ini memahami jenisnya. Ini saling lepas. Nah, yang lanjutannya adalah saling bebas. Nah, saling bebas ini nanti dia dikalikan. Nah, kejadian bagaimana yang saling bebas? Ini contohnya. Ada 2 buah dadu. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua. Nah, di sini walaupun ada 2 dadu, tapi dadu pertama dan dadu kedua itu sudah dipisah. Jadi dadu pertama sendiri, dadu kedua sendiri. Jadi tidak dalam satu ruang sampel. Jadi dia berbeda ruang sampel. Berarti di sini ruang sampelnya itu adalah 6. Karena dia berbeda walaupun sama-sama dadu tapi dia dipisah. Jadi dadu pertama ini, dadu kedua ini. Jadi tidak ada hubungannya satu sama lain. Makanya dia disebut saling bebas. Berbeda dengan saling lepas. Kalau saling lepas itu adalah satu ruang sampel. Cuma yang ditanyakan adalah tidak ada saling berkait. Seperti itu. Nah, kalau saling bebas beda ruang sampel. Seperti itu. Karena sudah sendiri-sendiri. Nah, di sini mata dadu genap, nah berarti kita cari genap dulu. Ini enggak dicari 2 ya, karena yang ini satu dadu. Dadu pertama. Berarti hanya ada 2, 4, 6. Jadi 8 terus 10, 12 enggak, karena ini satu-satu dadunya. Lalu yang kedua ganjil.
berarti 1, 3, 5. Nah, untuk mencari peluang gabungannya, nah ini 3 ya, ini juga 3. Ini adalah 3 per 6. Nah, per 6 ini adalah dari dadu 1 plus 3 per 6 ini dari dadu, ini bukan plus, ini kali. Nah, kali. Jadi ini udah beda ya, satu yang ini dadu pertama, ini dadu kedua. Jadi itu saling bebas. Yang biar jelas saling bebas lagi, misalnya uang dengan dadu, itu kan sudah jelas berbeda, itu nggak bisa disatukan karena sudah beda jenis. Ini pun dadu pertama sama dadu kedua dibedakan, ini juga sudah beda jenis, berarti dia sudah saling bebas. Kalau saling bebas seperti ini harus dikalikan. 3 kali 3, 9, 36 sama dengan 1 per 4. Nah, yang pertama ini memahami jenisnya, saling bebas ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang agak sedikit rumit, yaitu adalah bersyarat. Jadi ada syaratnya. Sebuah dadu dilempar, ini contohnya langsung saja. Ini nanti mengikuti ya. Sebuah dadu dilempar 1 kali dan diketahui bahwa muncul mata dadu genap. Tentukan peluang akan muncul mata dadu lebih dari 3. Nah, ini sudah tahu bakal muncul mata dadu genap. Nah, tapi yang dicari adalah peluang mata dadu lebih dari 3. Jadi yang pertama kita cari mata dadu genapnya dulu. Genap itu berarti ada 2, 4, 6. Lalu yang lebih dari 3. Ingat ya, lebih dari 3, berarti 3 nggak ikut, berarti 4, 5, 6. Nah, di sini lihat. Peluang A, irisan peluang A dan B dibagi peluang B. Irisannya, berarti kita cari yang sama. Berarti ada 4, 6. Oh, berarti ada 2. Berarti A irisan B, ini belum peluang ya, ada 2. Nah, karena ini tentukan dari B-nya ya, ini udah tahu yang genapnya itu A, lebih dari 3 itu B-nya, berarti nanti peluang B-nya adalah ini, lebih dari 3, dari ada 3. Nah, berarti mencari P, A, B itu sama dengan peluang gabungan dari ini, berarti 2 dari 6, 2-nya dari sini, 6-nya dari ruang sampelnya, per ini PB, B-nya itu 3, berarti 3 per 6. Ini di 2 per 6, berarti kali 6 per 3. Berarti hasilnya adalah 2 per 3 dari ini. Jadi ada syaratnya. Jadi sudah tahu peluangnya akan muncul genap, tetapi ada tambahan yaitu lebih dari 3. Nah, berarti peluangnya adalah ini. Jadi ada syarat di dalam peluang, dan itu harus dipenuhi. Jadi nanti kita harus membagi irisannya per peluang yang ditanyakan. Itu ya untuk peluang. Nah, lanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan menyatakan banyak kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, ini intinya sudah tahu ada peluangnya. Nah, kita mencoba beberapa kali, sebanyak berapa kali. Nah, itu adalah frekuensi harapan. Nah, ini ada contohnya. Misalkan kejadian A menyatakan munculnya mata dadu 5. Dan dadu itu dilempar sebanyak 10 kali. Nah, ini maksud dari frekuensi harapan. Berarti ada berapa banyak dia melakukan pelemparan itu. Nah, maka frekuensi harapan banyaknya ini adalah
peluang dari dadu 5 dikalikan banyaknya ini. Atau FH A, berarti frekuensi harapan dari A itu adalah banyaknya N-nya dikali peluang dari A-nya. Nah, kalau di sini mata dadu 5 berarti kan 1 PA-nya 1 dari 6. N-nya itu ada 10, berarti 10 dikali 1 per 6. Berarti sama dengan 10 per 6. Ini adalah frekuensi harapannya. Nah, ini contohnya. Nah, biar lebih jelas, kita tambahkan contoh yang lain. Ini mudah kok, tinggal kalian cari peluangnya dikalikan banyaknya percobaan yang dilakukan. Contohnya ini 2 buah dadu 72 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya jumlah kedua dadu adalah 5. Yang pertama tetap kalau mencari peluang adalah ruang sampelnya dulu. 2 buah dadu berarti 6 pangkat 2, berarti sama dengan 36. Lalu kita nyari jumlah kedua dadu adalah 5. Berarti yang pertama 1 sama 4 bisa. Lalu 4 sama 1. 2 sama 3. 3 sama 2. Ada lagi? Nggak ada ya, cuma ada 4 ya. Nah, berarti peluangnya itu adalah 4 per 36. Nah, frekuensi harapannya itu adalah 72 dikali 4 per 36. Itu sama dengan ini sama ini bisa, ini 2. Nah, berarti ada 8. Seperti itu. Lanjutannya ada lagi. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Jika dilakukan pengambilan sebanyak 130 kali, banyak juga ya. Tentukan frekuensi harapan kartu warna hitam atau kartu bernomor. Kartu bernomor. Atau. Nah, yang pertama kartu warna hitam. Kartu warna hitam itu ada 2 set. Yang pertama kita cari hitam. Hitam itu ada 2 set. Satu set itu 13. Lupa. Pertama ruang sampelnya. Ruang sampel kartu bridge tadi sudah dijelaskan adalah 52. Nah, kartu bernomor hitam tadi tidak memandang as, king, jack, queen. Nah, berarti ada 13. Hitamnya itu ada 2. Yaitu yang sekop sama yang keriting ya. Berarti ada 26. Lalu yang satunya adalah kartu warna hitam. Nah, ini yang hitam ya, salah. Nah, yang kedua kartu bernomor. Nah, kartu bernomor ini kan 2 set sudah diambil di sini, berarti jangan dihitung karena sudah masuk ke sini. Nah, kartu bernomor yang lain kan kalau untuk yang lainnya kan kartu bernomor kan dari 2 sampai 10, berarti ada 9. Kalau keseluruhannya ada 9 kali 4. Itu sama dengan 36. Nah, tetapi kan kartu bernomor ini ada yang sama dengan kartu yang hitam ini. Nah, berarti dikurangi, untuk yang nyarinya adalah dikurangi dari 2 set kartu ini. Nah, berarti ini dikurangi 9 kali 2. Berarti ada 18. Berarti peluangnya adalah ini tambah ini per ini. Berarti P-nya sama dengan 26 tambah 18 per, karena ini sudah sendiri-sendiri ya, jadi tinggal dijumlahkan peluangnya 52. Atau kalau yang tadi pakai rumus yang tadi itu adalah 26 per 52 tambah 18 per
52. Jadi peluangnya itu adalah 2 4 per 52. Nah, ini untuk mencari frekuensi harapannya. (130 dikali 44 per 52). Ini sama ini 22 sama 26. Ini sama ini bisa. Ini 5. Jadi 110. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.